Ya, ini baru saja kami mendapatkan informasi nih, sudah terkonfirmasi bahwa kemarin betul pertemuan Pak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri Teguh Umar itu jelang tengah malam ya. Dan memang kecurigaan kami para media pada waktu itu karena Pak Prabowo menggunakan maung putih, itu jelas sekali. Dan sekarang di akun Instagram Pak Sufmi Dasko Ahmad ya, 9 menit atau 10 menit yang lalu sudah menampilkan bahwa ada foto, nanti kita akan tampilkan di sini, foto pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega. Sambil kita menunggu fotonya, saya ingin ke Bung Rey. Bung Rey tadi mengatakan bahwa kalau memang ada pertemuan, ya sudah dipastikan fix ada pertemuan tadi malam. Maka ada hal yang luar biasa. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Iya, itu kan artinya di satu segi Pak Prabowo ingin, ya kalau kalimat Dasko itu kan merajut semuanya. Dengan tantangannya begitu besar ini memang mau tidak mau ya harus melibatkan seluruh. Tantangan besar ini sekarang. Ya, itu menunjukkan. Kalau nggak tantangan kayak begini, kayak kemarin-kemarin kan sudah 2 kali loh pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu tertunda terus. Nah kali ini dengan kedatangan Pak Prabowo ke rumah Ibu Mega itu artinya Pak Prabowo yang sekarang punya inisiatif besar. Tengah malam lagi nih. Tengah malam untuk mendatangi Ibu Mega gitu. Itu aja udah bisa kita lihat tuh. Pertama dilakukan secara diam-diam. Kedua Pak Prabowo yang datang ke rumah Ibu Mega. Dan yang ketiga adalah dengan ini kita menunjukkan bahwa Pak Prabowo sebetulnya yang berkeinginan kuat besar untuk bertemu dengan Ibu Mega itu gitu. Sehingga didatangi. Oke. Gitu. Kan kalau tidak ada keinginan yang cukup kuat itu ya biarkan aja. Yeah. Setidaknya di pertemuan yang seperti Pak Jokowi ketemu dengan Pak Prabowo di awal-awal kan. Kebetulan ada politisi PD Perjuangan di sini. Tadi nggak boleh ngomong, tapi sekarang sudah terbuka karena udah ada di Instagram. Jadi betul ya Bung Ferdinand ya? Ya memang tadi malam betul ada pertemuan antara Pak Presiden dengan Ibu Mega di Teguh Umar. Tetapi terkait pokok materi pembicaraan beliau berdua memang ya kita tunggu rilis resminya. Jadi kalau di foto kan hanya berdua. Jadi sebelumnya bertemu dulu rame-rame tapi kemudian berbicara 4 mata begitu ya? Ya kira-kira seperti itu. Tidak ada yang tahu isi pembicaraannya? Sampai hari ini kami semua tidak mendapat informasi, nanti akan dirilis mungkin secara resmi oleh Dewan Pimpinan Pusat, tetapi kami sampai saat ini memang belum memiliki informasi tentang materi. Tapi di internal sudah tahu bahwa kemarin ada Pak Prabowo. Kalau kemarin semua internal kita mengetahui bahwa ada pertemuan itu pada saat malam Pak Prabowo setelah dari istana mengunjungi Ibu Mega, jadi memang sudah dijadwalkan sebelumnya. Ya kita berharap semua produktif. Ini visualnya. Ya betul bahwa ini adalah foto pertemuan tadi malam. Tadi malam ya. Antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Jadi kita harap bahwa pertemuan ini produktif dan apa yang disampaikan oleh Bung Rey tentu ya terkonfirmasi. Ini pertama kali setelah Pilpres, setelah Pilpres betul sekali. Setahun lebih. Ya setahun lebih lah. Karena beberapa kali pertemuan ini kan tertunda dan akhirnya tadi malam pertemuan ini pun terjadi di sela-sela kondisi bangsa kita yang membutuhkan semua persatuan dan kekuatan. Karena Pak Prabowo tidak mungkin mengabaikan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu punya sejarah kuat. Kalau sedang menjadi oposisi, PDI Perjuangan itu sangat kokoh, sangat kuat. Jadi Pak Prabowo tentu akan berhitung dengan kekuatan PDI Perjuangan. Maka Pak Prabowo berharap bahwa PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri mensupport pemerintahannya untuk menghadapi badai yang memang sedang kita hadapi saat ini. Seperti itu. Ya, tadi seperti yang Bu Rey sampaikan. Ada pesan. Apa ya? Badai yang dihadapi saat ini. Memang berarti betul-betul. Oke, silakan. Betul-betul hal yang memang luar biasa. Tunjuk soalnya. Jadi begini ya. Pertemuan seperti ini tidak bisa kita lihat sebagai wah ini ada 2 tokoh besar merajut persatuan dan lain sebagainya. No freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Pasti ada take and give-nya. Ketika mereka mau bertemu, maka berarti ada 2 kesiapan. Kesiapan Ibu Mega dan kesiapan Prabowo. Yeah. Dan itu pasti adalah pembicaraan yang barangkali sifatnya overing dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa dalam pemerintahan sekarang ini hanya 2 partai yang tidak diakomodasi. Yaitu Nasdem yang memilih tidak mengambil jatah menteri. Dan kemudian PDIP yang sampai terakhir akhirnya tidak ditawarkan. Padahal awalnya mau diajak semua kan. Mau ada grand coalition begitu. Kalau misalnya PDIP cara Nasdem walaupun dia tidak mengirimkan menterinya ya. Tetapi Nasdem tidak menunjukkan bahwa dia seorang oposisi. Cara Nasdem berhadapan dengan pemerintahan Prabowo itu kalem sekali. Tapi DNA-nya oposisi saat ini?
Posisinya oposisi. Posisinya oposisi, oke. Iya, karena dia kan tidak terwakil dalam pemerintahan, bukan DNA-nya. DNA-nya justru tidak oposisi, tapi posisinya oposisi. Saat ini ya. Saat ini ya. Nah, saya sedang menebak-nebak ada apa? Surya Paloh misalnya menolak untuk bergabung dengan pemerintahan. Pasti ditawari kan? Tapi dia bilang kita tahu diri dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak juga bersikap oposisional. Ada apa? Itulah pertanyaan saya. Analisis Anda? Ya, saya kira sangat dikaitkan hubungan personal mungkin ya antara Prabowo dan Surya Ada Paloh. sesuatu. Ya, ada sesuatu. Dan saya bisa menangkap misalnya ketika buka bersama tidak datang Prabowo Subianto. Padahal kalau ada undangan Nasdem, wah luar biasa dia merasa dua orang sahabat dan lain sebagainya. Ketika Prabowo tidak datang, maka tokoh-tokoh lain kan tidak datang. Maka bintangnya cuma Jokowi dan Puan Maharani pada waktu itu. Tetapi sampai saat ini pun sepertinya dia tidak khawatir dengan political performance dari Nasdem. Karena Nasdem ketika mau keras sedikit pada masa pemerintahan Presiden Jokowi di akhir, kelihatan betul dia akhirnya mendapatkan konsekuensi luar biasa kan. Ya. Pokoknya unit bisnisnya nggak karu-karuan lah. Pak Aiman juga tahu. Karena itu sepertinya mudah dijinakkan dalam tanda kutip ini, mohon maaf ya. Tetapi untuk PDI Perjuangan ini agak lain. Terutama Megawati. Sorry to say, kalau Puan Maharani kelihatannya mudah dijinakkan. Karena kalau kita bicara wing keras dan wing lembut, wing lembek, maka Mega wing keras, sementara Puan adalah wing lembut. Berapa kali Puan Maharani hadir dalam pertemuan-pertemuan yang diinisiasi oleh pemerintah dan lain sebagainya. Tapi Megawati tidak pernah datang dalam pertemuan formal apapun yang dibuat oleh pemerintah. Dan secara simbolik Megawati menunjukkan bahwa dia masih strong, kuat. Yang datang adalah presiden yang sedang menjabat, bukan dia yang mantan presiden yang tidak satu periode. Ini luar biasa nih ya. Itu luar biasa. Itu kan perang simbolik namanya. Iya. Tetapi orang seperti Prabowo kadang-kadang to some extent naif orangnya. Naif. Tidak memikirkan hal-hal yang sifatnya simbolis seperti itu. Dia tidak mau soal simbol kalah menang, gengsi dan tidak gengsi. Padahal presiden menjabat datang ke Bu Mega. Usianya juga tidak jauh-jauh amat kan. Bu Mega kelahiran 47, dia kelahiran 51 ya. Nah, coba misalnya dia datangi waktu itu semua jenderal-jenderal yang memecat dia ya, Dewan Kehormatan Perwira dulu. Wiranto dia datangi, SBY dia datangi, ya semua jenderal-jenderal. Kemudian Agung Gumelar juga menjadi bagian tim dan lain sebagainya. Nah, itu kelebihan Prabowo yang saya katakan dalam tanda kutip naif. Dia tidak memikirkan soal gengsi dan lain sebagainya. Dia datang aja, nothing tulus. Itu biasanya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan barat. Kemudian dari kecil itu egaliter, sudah biasa. Tapi kalau feodalistik, dalam lingkungan yang feodalistik nggak mau. Simbol itu lebih penting. Kadang-kadang simbol jauh. Ini mohon maaf. Megawati adalah pemegang simbol. Dia menganggap simbol itu jauh lebih penting. Karena itu dia acara sepenting apapun dia nggak mau datang. Sampai kemudian akhirnya yang datang adalah Prabowo Subianto. Saya kira pada waktu itu kenapa pertemuan itu tidak jadi. Karena tadi menentukan tempat pertemuan. Dan saya dengar juga Megawati maunya ya dia yang didatangi. Teguh Umar lah tempatnya. Nggak mau dia tempat yang netral dan lain sebagainya. Dan mungkin Prabowo mengalah, tapi mengalah untuk dalam tanda kutip mudah-mudahan tidak terjadi menjinakkan Ferdinand Hutahian. Kan pada bagian kedua ini kelihatan jinak dia sudah mulai. Begitu ada cerita tentang foto agak turun ya. Agak turun tuh tone-nya. Enggak lah, enggak. Kita tetap akan kritis. Saya bercanda. Jadi karena itu saya berharap walaupun ya ada pertemuan seperti itu harus tetap ada partai yang beroposisi. Saya berharap either Nasdem dan mudah-mudahan tetap PDIP menjadi partai yang oposisi dan jangan sampai kemudian dibiarkan pemerintahan ini tanpa koreksi. Masa oposisinya Ray Rangkuti yang tidak punya gerbong apa-apa. Sakit negeri ini kalau begitu. Oke, makasih. Kelas kita masih disebut tukang nyinyir ya. Gini. Itu nggak punya medsos. Kalau punya medsos habis sudah. Siapa? Anda. Apakah simbol itu penting? Pada waktu-waktu tertentu itu sangat penting. Ketika Pak Prabowo misalnya seringkali mendatangi Solo, orang melihat Pak Prabowo ini kok nggak ada lepas-lepasnya ya dari Pak Jokowi gitu. Dan pada tingkat tertentu ternyata itu juga penting bagi Pak Prabowo untuk tetap memelihara
pendukung Pak Jokowi untuk ya apa istilahnya itu ya tetap mengatakan puas terhadap beliau kan. Ya, saya minta di fotonya ditampilkan lagi ya. Dan sebagainya gitu. Nah itu satu. Nah oleh karena itu kalau kita lihat rencana pertemuan 1 dan 2 yang sebelumnya yang sudah tertunda itu kan tidak, bayangan kita adalah Ibu Mega yang akan mendatangi Pak Prabowo. Atau setidaknya itu berada di tempat yang disebut netral gitu. Kenyataannya setelah Ibu Mega mulai memperlihatkan sikap yang agak ngotot sendiri sebagai seorang oposisi. Pertama adalah beliau sangat jengkel terhadap penetapan Hasto sebagai tersangka. Dan oleh karena itu kemudian memerintahkan ya kepada kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk tidak mengikuti. Ini prediksi ya, kira-kira obrolannya seperti ini? Tidak, ini maksud saya permainan simbol ini jadi penting di dalam dunia politik kita ini gitu. Agak beda saya dengan apa namanya itu ya, dengan Bung Refli. Pak Prabowo di awal juga enteng aja nggak ketemu dengan Ibu Mega gitu maksud saya. Pertemuan pertama nggak jadi nggak apa-apa. Pertemuan kedua nggak jadi nggak apa-apa, bahkan Pak Presiden dalam ini Pak Prabowo berpidato kok. Semua kita butuh persatuan, tapi kalau nggak ada yang mau nggak apa-apa, mereka di luar aja. Kan itu dulu yang disebutkan oleh Pak Prabowo ketika ulang tahun Gerindra kan, yang semua orang menganggap bahwa itu mengatakan Pak PDI silakan di oposisi gitu. Tapi bahwa sekarang tapi sekarang datang yang saya sebutkan tadi malam hari, ya kan, kemudian didatangi ke rumah Pak Ibu Mega gitu ya, dan dilakukan dengan tertutup. Apa yang mau disampaikan tuh? Karena Ibu Mega menurut saya juga membaca psikologi publik. Kalau bayangkan nggak tuh, kalau Ibu Mega yang datang ke istana dan diliput media massa secara terbuka. Bu Ferdinand beda omongannya pasti. Iya makanya. Iya kan? Nah dengan datang seperti ini, apalagi mohon maaf ditampilkan foto yang kelihatan Ibu Mega sangat santai. Iya. Berbanding dengan Pak Prabowo yang kelihatan agak kaku gitu ya. Kan? Itu persepsinya Bung Rai. Bagaimana? Anda lihat enggak? Apa arti kalau menurut Anda? Nanti bisa dijawab. Itulah politik itu. Artinya Ibu Mega memang dalam kondisi ya, Pak Prabowo mau silaturahmi, iya datang aja ke rumah seperti yang layaknya juga datang ke rumah. Kan itu kalau mau silaturahmi. Ya. Tapi apakah betul dari pertanyaan Bung Refli itu, apakah ini pertemuan yang kosong saja? Mungkin tidak, kita nggak tahu. Tapi setidaknya menurut saya Ibu Mega telah menyelesaikan beberapa hal. Pertama adalah menyelesaikan kemungkinan paksi di internal partai politik di dalam PDI Perjuangan. Seperti kita ketahui di PDI itu ada kelihatan 2 paksi besar. Satu paksi Puan dengan gaya yang moderat itu. Satunya adalah paksi istilah saya DPP yang kelihatan ingin oposisi keras terhadap Pak Prabowo. Dan dua-duanya berbeda sikap. Kan yang terakhir ini paling konsen untuk mempertemukan Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu adalah paksinya Puan. Kan 1 hari setelah Lebaran itu mereka berbicara soal kemungkinan pertemuan itu. Lalu Ibu Mega untuk katakanlah ya, oke saya akan bertemu tapi saya nggak akan ke istana. Sebab saat ke istana mungkin paksi DPP kurang setuju. Oleh karena itu kalau Pak Prabowo mau silaturahmi ke saya, silakan. Saya juga dengan semua orang juga saya silaturahmi. Artinya Pak Ibu Mega mau mengatakan kedatangan Pak Prabowo ke rumah itu sebagai lebaran silaturahmi sama seperti warga yang lain datang ke rumahnya Ibu Mega. Ibu Sri datang ke situ, mantan Menteri PUPR datang ke situ, anaknya Pak Prabowo, Mas Didit juga datang ke situ, dan semuanya diterima oleh Ibu Mega. Kan itu penjelasannya gitu. Artinya perang simbolik itu terjadi. Ibu Mega menganggap pertemuan ini nggak istimewa. Tapi mungkin bagi Pak Prabowo kalau nggak istimewa menurut saya dia nggak akan datang ke apa namanya. Dan apa yang akan terjadi ke depan kita akan lanjutkan selepas jeda. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Nanti sekali.